Shalom semuanya. Muka-muka berbeban berat kita semua ini ya. Dulu ada punya kebiasaan, karena belum tanggal 25 atau belum tanggal 1. Soalnya ada yang perolnya tanggal 1 kalau nggak salah. Nah, di dalam Tuhan apapun yang ada pada kita, mau itu enak nggak enak, tapi yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Semua kita pasti merasakan hal tersebut. Yuk, sebelum kita pengumuman 20 September untuk saldo POWI minus 219.600. Kita doakan dan gumuli bersama-sama biar Tuhan nanti yang mencukupkan buat kita semua. Siapapun yang digerakkan Tuhan, itu pasti selalu ada jalan keluarnya. Ya, Pak Eko gitu ya, Pak Naban, Pak Yansen. Oke, persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA 25301111370 atas nama Leni Koryanti Gultom. Motion Pay juga bisa di 0812 828998. Zaman sekarang sudah banyak diberikan kemudahan untuk kita memberikan diakonia ataupun persembahan. Oke, untuk POWI Channel, mari kita dukung sama-sama. Ada di akun YouTube POWI Channel @POWI.channel. Nah, kita bisa masuk ke situ. Terus ibadah POWI nanti tanggal 27 September akan dimulai pada pukul 12 secara onsite di lantai 16. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah untuk 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk semua kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa menghirup napas kehidupan kami yang baik. Bukan cuma kami, tetapi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami yang berada di rumah kami, yang berada dimanapun mereka berada saat ini, merasakan hal yang sama Tuhan. Kami menikmati semua kasih karunia Tuhan sampai hari ini Tuhan. Selang seminggu yang sudah berlalu, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Kami boleh ada lagi di tempat ini Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mengambil waktu kami 1 jam ke depan Tuhan, untuk kami boleh benar-benar Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus yang menguasai tempat ini Tuhan, agar supaya kegiatan ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala hal-hal yang di luar daripadamu Tuhan, kami mau tolak, mau patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya Engkau sendiri yang menguasai tempat ini, menguasai kami semua Tuhan. Ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih kami mau sambut dengan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Semua kita yang percaya katakan amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita katakan, ku beri kemuliaan. Amin. Cuma beberapa orang, tapi biarkan Tuhan mendengar apa yang kita nyanyikan siang hari ini. Nyanyikan dengan penuh energi, dengan segenap hati dan pikiran kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Amin. Dan hormat ku angkat
angkat segala pujian, ku agungkan namamu sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan namamu. Kami mau beri kemuliaan kami kepadamu Tuhan, dan hormat kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. perbuatan Tuhan selalu ajaib dan heran buat kita semua. Amin. Ya, selalu besar dan kita tidak pernah tahu apa yang akan jadi buat kita ke depannya. Tetapi yang pasti, yang selalu kita tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam segala situasi apapun. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Saya undang kita semuanya berdiri. Kita cuma beberapa orang tapi kita anggap aja kita ada banyak orang, banyak sekali orang di sini. Kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan di sekeliling kita, di lingkungan kita kerja, dimanapun kita berada. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Saya mau lihat tepuk tangan semuanya. Sebab Tuhan Amin. Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kalau mau ceritakan apa yang menjadi itunya Tuhan, berarti kita dengan senyum semua ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Oke. Ceritakanlah, Lihat kiri kananmu. kemuliaannya di antara segala bangsa,
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan semangat lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Apanya yang dahsyat? Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan dengan iman kita. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan duduk kembali semuanya. Ya, kita mau doakan persembahan yang kita sudah berikan. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Seberapapun yang kami beri Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menguduskannya untuk digunakan dalam keperluan pelayanan ibadah POWI Tuhan. Dan kami berdoa Bapa biar Tuhan Yesus yang menggerakkan siapapun Tuhan untuk dapat boleh memberikan persembahan atau boleh memberikan diakonia buat POWI Tuhan agar supaya semua pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan oleh teman-teman di POWI ini adalah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, boleh menjangkau lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami akan dibekali oleh firman-Mu Bapa, oleh Bapak Eko Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan urapi Bapa, Tuhan urapi beliau. Semua yang dikatakan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan boleh digerakin oleh berita firman-Mu Tuhan. Menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bawa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami lewat firman yang kami dengar nanti Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita nyanyikan pujian berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, berikan ku seperti mata-Mu Tuhan, seperti mata-Mu. Biar kami boleh memandang di sekeliling kami Tuhan, semua tuaian yang Tuhan sudah berikan bagi kami.
Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Dipersilakan kepada Pak Eko. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Tuhan, kami di sini sudah siap mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu menyertai kami semua yang ada di sini. Biarkan kami dapat menerima segala yang Engkau berikan kepada kami. Segala firman-Mu yang untuk kami laksanakan nanti. Tuhan, urapi kami semua di sini. Urapi hamba-Mu di sini yang menyampaikan. Biarkan semua yang disampaikan hanya adalah dalam firman-Mu. Terima kasih semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Winnie. Nah, luar biasa sekali. Sudah lama sepertinya ya Bu Winnie tidak tampil di depan sini. Saya mungkin masih teringat Bu Winnie waktu dulu ya. Semangat sekali. Justru di waktu yang mungkin saya cuma sekali kali ya, sekali atau 2 kali. Sisanya saya malah nggak pernah ikut POWI ya, Bu ya. Bisa memperhatikan ini gambar apa? Wah, ketutup ini ya. Kalender sebetulnya ini kalender itu, kebetulan ketutup logo persekutuan. Tapi saya ngambil ini karena memang agak mendadak ini beritanya. Seharusnya Bu Glena, jadi saat ini kebetulan Bu Glena lagi persiapan untuk operasi lutut ya. Mungkin terakhir dia bawakan sudah lututnya sudah dibalut ya pakai itu. Kenapa ini? Ya satu mungkin terlintas ini, kemudian ada yang menarik sebetulnya. Next slide. Nggak terlalu kelihatan ya. Tapi sebetulnya ini di gambar ini ada yang menarik nih. Ini kebetulan ada tanggalnya. Buat saya istimewa sekali. Kenapa ya? Kenapa istimewa? Karena tanggal yang di sana itu tanggal lahir saya. Wah, jadi ngasih tahu nih tanggal, biasanya orang nyembunyiin. Itu tanggal lahir saya 21 Februari. Dan di sisi sini itu tanggal lahir istri saya. Suatu yang kebetulan, tapi saya ngeliatnya nggak kebetulan. Mungkin memang ceritanya unik gitu ya. Saya dan istri saya mungkin ada beberapa poin yang kayak pas banget gitu. Jadi kalau bilang jodoh, ya sekarang saya boleh ngomong jodoh karena saya udah setahun lagi saya udah melewati hampir 25 tahun gitu perkawinan kami gitu. Tahunnya 24 tahun. Jadi dari urutan anak keluarga saya nomor 1, adik saya 3 pertama itu laki-laki, terakhirnya cewek. Istri saya kebalikannya. Istri saya nomor 1 juga, adiknya 3, nomor 1 sampai 3 cewek, terakhirnya cowok. Jadi kayak jodoh banget gitu. Tapi ini dipas-pasin aja ya, tapi ya jodoh banget lah gitu. Jadi kalau ngomong, ya itu mungkin kehendak Tuhan. Jadi kalau saya berikutnya di tema tadi itu saya akan fokus ke
garis bawahi ada dua hal. Satu berkaitan dengan kehendak Tuhan, dan di berikutnya yaitu bahwa kehendak Tuhan ini perlu dilaksanakan dan prosesnya sampai akhir hayat gitu ya, sepanjang masa prosesnya. Next. Baik, jadi ayat yang tadi ada di sana saya bawakan sekali, kita mengambil ayat dari Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya tebelin kata kehendak Bapakku, karena mungkin kita akan fokus ke sana. Next slide. Apa sih kehendak gitu kan? Kehendak itu kalau kita biasa, kenapa saya highlight, mungkin ya kalau referensi yang standar kita ngomongnya KBBI gitu ya. Apa sih kehendak gitu ya? Kehendak itu adalah kemauan atau keinginan atau harapan yang keras. Jadi ada harapan yang keras, jadi kehendak. Tapi kalau dalam makna kehendak Tuhan itu saya lagi cari referensi yang lain, saya nemu ada dua ternyata yang di KBBI nggak tersebut gitu. Satu itu adalah kehendak Tuhan yang ditetapkan atau kehendak yang berdaulat. Jadi kalau kita mungkin contohkan ya kehendak Tuhan dalam penciptaan bumi segala macam, jadi kehendak itu yang sesuatu yang menunjukkan kedaulatan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi sesuatu yang memang rencananya Tuhan segala macam. Jadi malah lebih ke bukan kehendak, bukan keinginan, bukan, tapi sesuatu yang menunjukkan kedaulatan Tuhan. Itu makna pertama. Makna kedua adalah kehendak Tuhan itu adalah ya perintah Tuhan gitu. Yang kita ikuti seperti frase di KBBI, keinginan Tuhan, apa yang kita lakukan. Next. Untuk mengetahui kehendaknya itu gimana sih gitu. Jadi untuk mengetahui kehendaknya ada saya dua hal aja yang saya highlight. Satu, untuk mengetahui kehendak Tuhan seorang dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu untuk mengetahui gimana. Terus ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama tadi carilah Tuhan melalui doa. Kemudian cari di Alkitab. Kemudian yang lain dengarkan Roh Kudus. Dan tapi kayaknya ini agak susah juga kan buat kita orang modern ini susah banget gitu ya. Dengerin suara Roh Kudus seperti apa gitu. Makanya di bagian keempat carilah konfirmasi dengan orang-orang bijak gitu. Next. Nah, sekarang kita akan masuk kehendaknya apa sih gitu. Ini mungkin yang saya ambil salah satu dari kehendaknya. Kehendaknya yang umum sebetulnya kalau kita ngomong kehendaknya itu yang paling mudah kita akan ngomong 10 perintah Tuhan. Itu paling sederhana. 10 perintah Tuhan gitu. Tapi saya nyoba cari ayat yang kita pengennya yang enak aja gitu. Jadi nggak yang negatif. Jadi frasanya positif. Jadi kita bersuka cita senantiasa, gitu, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bisa baca di 1 Tesalonika ayat 5 dari ayat ke-16 sampai ke-18 gitu. Kira-kira itu sebenarnya kalau ada terusannya kalau mau dibaca itu ada beberapa kehendak Tuhan gitu. Walaupun saya lagi mencoba lagi, ini ada yang terlewat, mungkin kita balik lagi ke ayat aslinya yang di tadi, mungkin balik ke halaman 3 ya, ke Matius. Oke. Ini ada sedikit curious gitu ya, hanya yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan gitu. Ini selain saya coba bikin konteksnya dulu ini ya. Ayat ini perlu tahu konteksnya. Ayat ini apa gitu. Walaupun tadi saya langsung ambil kehendak Tuhan, tapi sebenarnya kita perlu tahu dikit informasi tentang ayat ini kondisinya apa pada saat ini ayat ini diinformasikan, ditulis gitu ya. Jadi konteks ini sebetulnya adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi
khotbah Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Di sana justru kehendaknya itu semua ada di situ sebenarnya rangkumannya. Jadi kalau kita ikuti dari pasal 5 sampai 7 itu mulai bergembiralah orang yang, kalau kita baca ayat 5 ya gitu ya, bersuka bergembiralah orang yang sedih hatinya dan seterusnya gitu. Nah, konteksnya itu. Dan ayat ini justru ini berkaitan dengan hal pengajaran sesat gitu. Jadi konteksnya Tuhan-Tuhan ini biasanya berkaitan dengan ajaran sesat. Nah ini yang sebenarnya kita perlu hati-hati juga sih gitu. Jadi Tuhan-Tuhan itu banyak mungkin di kita sekitar kita yang asal nyebut Tuhan segala macam, tapi tidak ya cuman menyebut saja gitu. Dan ajaran-ajaran lain juga itu juga perlu hati-hati gitu. Lebih konteksnya sekitar itu. Jadi konteksnya ini kalau kita belajar lebih jauh sebetulnya dari zaman dulu sebetulnya kenapa jadi ada, mungkin kalau belajar ya ada kitab, ada konsili-konsili dan lain-lain, itu kaitannya sebetulnya berkaitan dengan ya tadi ajaran-ajaran sesat gitu. Sebetulnya Alkitab itu ini salah satunya juga adalah masalah ajaran sesat ya. Karena mulai melenceng sehingga akhirnya semua akhirnya jadi ya tulisan-tulisan itu di termasuk apa pengakuan iman rasuli itu juga muncul karena itu. Karena yang dari awal tenang-tenang aja tapi akhirnya banyak kepentingan muncul dan jadilah muncul ajaran-ajaran sesat ya. Yang menjanjikan sesuatu yang mungkin palsu gitu. Nah dari tadi kita belajar kehendak Tuhan ini, next kita kembali lagi tadi ke, oke. Di kehendaknya ini mungkin saya akan lebih share dikit terkait dengan di poin tadi ya yang agak mundur lagi satu lagi ya. Carilah konfirmasi dari orang yang bijak. Jadi gimana sih kita mengetahui kehendaknya? Mungkin saya sharing dikit. Langsung jam ke naik lagi kok tadi. Satu lagi. Ya. Ini menyambung dengan kehendak Tuhan yang perlu proses sepanjang masa. Mungkin ada yang pernah lihat gambar ini, pernah? Ini adalah buku seri Selamat yang nulis Bapak Pendeta Andar Ismail. Beliau meninggal di 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya. Dia pendeta di GKI, dia juga pengajar di STT Jakarta atau Sekolah Teologi Jakarta ya. Jadi ini adalah salah satu yang membuat saya tercerahkan. Dari saya cuma baca buku satu cerita di sana, dan itu yang membuat cara pengungkapannya berbeda dengan apa. Kalau ini mungkin kalau kita ke data biasanya doktrinasinya tinggi ya, doktrinasinya tinggi segala macam sehingga kadang kita nangkapnya susah gitu. Sementara di kita sendiri, kita masing-masing pasti punya pencarian gitu ya. Nah nyarinya di mana, kadang ada yang ada jawabannya, tapi kan kadang banyak yang nggak dapet jawaban. Di buku ini saya banyak nemu jawabannya. Cara membawakannya enak. Kadang ada cara yang membawakan yang saya rasa nggak masuk akal juga, aneh juga, tapi dia jadi cerita. Tapi itu dicerita enak, tapi setiap cerita itu sangat menarik. Dia menulis sejak tahun 81, kemudian 10 tahun kemudian dia mulai rutin setiap tahun dia mengeluarkan satu buku. Dalam satu buku itu dia menuliskan 33 cerita. Kenapa 33? Dia mengambil usia Tuhan Yesus ya, waktu 33 tahun. Jadi dia mengambil itu 33 dan akhirnya dia kelar 33 buku dibuat sama dia. Terakhir ternyata masih sempat buat 2 buku lagi sebelum dia meninggal, dipanggil Tuhan. Dan ini adalah proses yang tadi, kenapa ini proses saya melihat ini adalah proses panjang masa sampai akhir hidupnya dia benar-benar
menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Sementara kita juga masih mencari kehendak Tuhan apa sih? Saya pertama masuk di situ, PR saya adalah, mungkin ada Pak Wesley waktu itu ya. Saya sempat nanya, kehendak Tuhan apa sih gitu. Saya juga belum tahu waktu itu. Saya nyari itu apa kehendak Tuhan. Apakah ini? Kadang kita berpikir kalau kehendak ini kita mikirnya, oh saya teknisi gitu, engineer gitu ya. Saya nyari apakah ada petunjuk Tuhan yang menunjukkan bahwa saya jadi engineer gitu. Apakah kehendak Tuhan itu? Apakah seperti yang saya bayangin? Mungkin saya bayangan beda. Bayangannya saya langsung ke praktis. Jadi apa sih kehendak Tuhan gitu? Di teman-teman punya bayangan nggak kehendak Tuhan apa buat kalian masing-masing? Apa sih kehendak Tuhan buat saya? Atau kita ke yang tadi, sebetulnya kita mikir ngelihat sudut pandangnya kan, oh kehendak Tuhan seperti tadi misalnya 10 perintah Allah gitu. Apa kita cuma melakukan itu? Atau ada kehendak Tuhan yang khusus buat kita lakukan? Termasuk di pekerjaan kita. Termasuk nanti di pelayanan kita. Di seri Selamat ini cukup menyenangkan karena waktu saya baca, kebetulan istri saya juga baca, kadang kita punya cerita, sampai akhirnya kita kalau setiap minggu selalu punya setelah kita dengar ibadah minggu, pas pulang saya punya kebiasaan kalau ada ibadah, kalau pas ini sambil menghilangkan kantuk, dicatat aja gitu. Jadi biar nggak ngantuk, biar nggak putus ininya. Tulis saja, jadi apa yang itu tulis saja. Walaupun mungkin baca ulangnya nggak tahu, nggak jelas kapan. Tapi nulis saja supaya salah satunya nggak ngantuk. Tapi di situ kita punya cerita masing-masing. Saya dan istri saya sama-sama nulis akhirnya. Kadang kita bisa beda loh nulisnya. Kita dengerin khotbah yang sama, esensi yang kita tulis itu bisa beda. Artinya Tuhan itu luar biasa gitu terhadap kita. Jadi kalau merasa bahwa kita, apakah semua itu karena saya, ini mungkin bisa juga enggak gitu. Kayak tadi saya bilang, apakah kebetulan? Mungkin enggak juga, ini mungkin kehendak Tuhan juga. Kalau saya kebetulan bisa sepasangan dengan istri saya di momen yang kelihatannya sama, itu juga mungkin bagian dari kehendak Tuhan. Kami saling selesai, kayak biasa selesai ibadah tiap minggu begitu. Ini kita mengucapkan selamat. Selamat dari apa sih ibadahnya tadi gitu ya. Misalnya ini lagi sifat pelayanan, selamat melayani gitu. Terus misalnya lagi ngomongin topik yang lain, selamat berkiprah. Walaupun di sini ada yang menarik tuh. Di yang hitam itu, selamat, bisa baca nggak? Selamat ribut rukun gitu. Ceritanya menarik, kalau punya keluarga baru itu bagus baca ini. Ini memang cerita buat keluarga yang sering kadang ribut kan. Pagi-pagi udah ribut, segala macam gitu. Saya share mungkin di rumah itu kita memang udah janjian, pagi itu nggak boleh ada yang marah. Kalau marah ntar aja, mending malam aja marahnya. Pagi nggak boleh, pagi harus happy. Gitu. Kenapa? Karena pagi kita akan mulai semuanya dengan hal baik. Gitu. Karena dengan pagi yang nggak enak, pasti suasananya jadi nggak enak. Tadi pagi berangkat kantor gimana? Kayaknya ada yang rusuh, tadi udah pagi-pagi udah kirim ke grup, macet banget gitu kan, bekicot nih naiknya gitu kan. Ada yang ketawa. Iya jadi bener nih gitu, jadi dari pagi itu kalau kita nggak mood, sepanjang hari kita biasanya down gitu. Jadi mungkin kita bisa mengingat alat yang tadi gitu ya, ayat yang tadi. Jadi kalau membantu kita, jadi kalau pagi semangat gitu ya. Itu juga kehendak Tuhan untuk kita selalu bersuka cita, kita berdoa, kita senang-senang gitu. Atau ada yang pengen ini? Ada yang pengen sharing mungkin tadi pagi ngapain? Happy? Jadi menarik gitu ya. Jadi kenapa saya suka baca gitu. Ini yang mungkin pengen saya share gitu. Gimana kita bisa mempertahankan proses yang sepanjang masa. Caranya baca, ikut.
Tiap hari masih baca Alkitab? Setiap hari baca Alkitab? Entah pagi, entah malam, sebelum tidur? Jujur saya mungkin agak berkurang karena mungkin semakin ini ya, pulang kerja itu daya bacanya udah mulai dikit. Kalau dulu mungkin saya bisa baca satu buku atau beberapa halaman, belakangan ini paling saya masih punya seri ini yang belum kelar, belum habis, paling cuma 3 halaman, 4 halaman udah matanya udah nggak tahan. Ada yang sering baca? Jadi untuk bisa menjaga proses sepanjang masa ini kita perlu mancing. Salah satunya tadi kenapa kalender? Karena kalender tadi itu bantu banget, beneran cuman sederhana kecil. Kita buka, atau mungkin yang dikirim Pak Naban ya belakangan ya. Ada yang ikut nggak? Ada yang follow nggak? Ada yang maksudnya dengerin nggak gitu? Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan supaya kita bisa jagain. Kenapa penting? Karena dengan cara itu kita jaga mood kita. Kita jaga supaya kedekatan kita dengan Tuhan itu terjaga. Mungkin buat starting point jujur aja, baca Alkitab nyari itu kadang bingung, gue mulai dari mana gitu. Bener gak sih? Bener gak Pak Yansen? Pak Yansen yang mungkin udah muter berapa kali ya Alkitabnya. Tapi bener gak sih kalau buat orang pemula itu susah gitu. Pasti banyak pertentangan, baca mungkin ya udah baca aja. Tapi kan begitu baca kita nggak tahu ada di mana. Kalau ada yang di cerita perang malah kita jadi tertarik perang. Tapi belum tentu kan. Atau waktu kita ngomong silsilah, silsilah apa ini kan gitu kan. Gitu. Tapi kita bisa mulai dengan banyak hal. Kita bisa mulai dari yang tadi di model kalender kita mungkin bisa punya atau mungkin kita bisa ini ya kali ya. Apa kita bisa beli itu Pak Yansen buat teman-teman di sini kita beliin buat kalender tadi gitu. Menarik sih di meja gitu. Dan saya memang kebetulan punya satu yang saya nggak tahu kapan pernah dari Bu Yvonne itu ngasih saya. Saya nggak tahu kayaknya Bu Yvonne itu dari dulu udah ngincer saya gitu. Padahal jujur aja jarang kan, tanya Winnie deh. Ya Win ya, gue gak pernah ikut kan Pak Wiwin. Aneh banget gitu gue ikut gitu. Jadi sepertinya Bu Yvonne udah tahu gitu. Saya dikasih buku waktu itu Maxwell, agak berbeda dengan ini tapi sama isinya sama, tentang leadership. Sama tiap hari akhirnya saya buka karena gak punya pilihan di meja kan terus ngapain lagi ya udah gue pasin aja tanggalnya. Tiap datang ganti tanggal saya baca. Ganti tanggal besoknya baca gitu. Oke, mungkin suatu saat saya akan kasih buat teman-teman deh gitu. Pengen nyariin, kayaknya menarik buat satu hal kita mulai dari hal kecil. Berikutnya kita nanti mulai cari yang lebih banyak. Itu membangun curiosity tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Jujur aja semakin kesini, semakin baca, semakin macam-macam, itu rasanya semakin banyak yang nggak tahu kita gitu. Tentang Tuhan, begitu hebatnya Tuhan itu. Ini sama kayak kita belajar pengetahuan gitu. Saya orang teknis, engineer, belajarnya teknis. Tapi sama, semakin saya pelajari teknis semakin dalam, semakin sadar bahwa semakin banyak yang nggak tahu sebetulnya. Karena informasi pengetahuan tuh luas sekali. Sementara pengetahuan kita juga terbatas. Dan ini memang perlu dijaga gitu. Saya kira itu aja yang pengen saya sampaikan, sharing aja gimana saya bisa mencoba menjaga, memaintain. Pun sampai hari ini saya jujur aja luar biasa sekali saya bisa di sini. Tapi ya tadi, saya yakin bahwa ini semua digerakkan Tuhan. Gitu. Saya nggak mencoba yang, Pak Yansen langsung bawa ini. Ini ada syaratnya nggak kalau mau dikasih ini Pak Yansen? Oh baca Alkitab hari. Ada kuis mungkin Pak Yansen? Karena mungkin nggak banyak kan ngasihnya. Oh buat semua ada? Wah luar biasa. Jadi ini nggak ada rencana, saya nggak tahu planningnya Pak Yansen. Tiba-tiba ternyata punya yang buat kita sama-sama nanti. Buat kita bisa belajar, biar kita bisa menjalankan kehendak Tuhan itu
sepanjang masa. Gitu. Karena dengan cara itu kita bisa dekat, gitu. Bisa manage hatinya, gitu. Kita bisa manage perasaan kita, jagain itu. Walaupun saya yakin bahwa sebetulnya kesulitan, tantangan, segala macam itu adalah bagian proses. Kalian gak akan bisa merasakan enak kalau gak ngerasain gak enaknya dulu. Dikasih enak-enak ya kita akhirnya jadi biasa, ini biasa aja. Tapi kita begitu dikasih gak enak, kemudian kita ngerasa enak, itu akan kerasa banget enaknya gitu. Oh ini enak beneran, kenapa? Karena gak enaknya udah tahu gitu. Kalau hari ini ada di sini pun sebetulnya sama gitu. Proses gak enaknya udah terlewati gitu. Deg-degannya waktu pertama di panggung ini itu udah pernah jalanin gitu kan. Gak enaknya tahu, tapi begitu kita bisa duduk di sini gitu. Bisa dekat dengan Tuhan, menyampaikan firman-Nya hari ini, itu spesial sekali buat saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Bisa jagain Powi sampai hari ini. Hari ini semakin luar biasa. Saya ngerasa yang mulai dari sini yang kita masih cukup banyak. Hari ini udah tinggal sedikit. WL-nya sedikit, pembawa firman-nya saya mencari udah mulai susah gitu. Jadwalnya susah karena kontak orangnya mana lagi nih yang udah mau bisa ngisi gantian gitu ya. Karena orang-orangnya udah punya tempat yang berbeda lagi. Tapi biarlah kita tetap setia dengan Powi di sini. Saya masih merindukan teman-teman tuh setiap Jumat tetap datang. Terus semangat ya. Semoga setiap kali datang selalu ada firman yang dibawa pulang. Next. Sepertinya itu, jadi tadi kebetulan ada gift dari Pak Jansen. Pesannya sederhana, selamat membaca buat buku itu. Dan berikutnya, selamat melakukan kehendak-Nya. Saya yakin teman-teman semua akan melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, ya Yesus yang kami sembah. Engkau yang sungguh mulia, terima kasih Tuhan, karena di siang hari ini Engkau telah mengajari kami bagaimana kehendak-Mu disampaikan. Kehendak-Mu berkuasa, kehendak-Mu melingkupi kami semua. Ajari kami setia untuk melakukan semua kehendak-Mu. Jaga kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menjaga kami, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Bagaimanapun proses yang harus kami hadapi, kesusahan, kesulitan yang kami lewati, kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah kehendak-Mu, agar membuat kami semakin baik, semakin mulia, dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya untuk beri doa syafaat dan doa berkat, ya mungkin dibawakan Pak Naban. Ya teman-teman dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pokok doa kita, mari kita sama-sama satukan hati. Biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan boleh menyertai kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih. Lawatan kasih setia Tuhan boleh menyertai kami. Bahkan sukacita dan sejahtera itu boleh kami rasakan di tengah-tengah kerinduan kami, di tengah-tengah persekutuan yang indah yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah hidup kami hari ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kami yang kami boleh benahi Tuhan. Secara khusus Bapa untuk iman percaya kami bahwa kami bukan hidup oleh karena sikap, bahkan juga Tuhan kami boleh
melakukan segala sesuatu di dalam hal yang terlihat. Tetapi firman-Mu boleh mengajarkan kami hari ini Tuhan bahwa perbuatan itulah yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengerjakan setiap kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menghidupi kebenaran itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu. Dan kami boleh sungguh merasakan bagaimana kehendak Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Bagaimana rencana Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami boleh tahu Tuhan, apa yang menjadi misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkasih Pak Iwan Tuhan yang Tuhan boleh pakai di dalam menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan hatinya Tuhan di dalam terus Tuhan membawa pesan Tuhan di dalam kehidupan pribadi bahkan pelayan yang ada ya Bapak. Perubahan yang ada Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati setiap kehidupan yang ada Bapak. Bahkan lebih lagi Tuhan Engkau pakai di dalam segala karunia yang Tuhan boleh percayakan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami rindu Tuhan bersatu hati di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan untuk mendukung dan membawa setiap kerinduan pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak bahwa penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Memberikan waktu yang boleh kami lalui, semua itu karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah di Tuhan kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan boleh perkenankan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus berjalan Tuhan di dalam setiap rencana kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa banyak tantangan yang boleh kami lalui. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia di tengah-tengah kehidupan kami. Menuntun, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Apapun Tuhan yang boleh menjadi pergumulan kami saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai kami. Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Sehingga kekuatan iman kami boleh kuat teguh berjalan di dalam rencana-Mu. Bahkan Tuhan meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itulah Tuhan menjadi kerinduan kami. Kerinduan Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan boleh nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati juga Tuhan untuk mendoakan perusahaan di mana kami boleh ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan boleh tercurah di atas perusahaan ini ya Bapa. Bahkan lawatan Tuhan boleh menyertai. Berkati setiap pemimpin yang Tuhan boleh percayakan di tengah-tengah perusahaan yang ada. Berdoa secara khusus Bapa untuk Bapak rohani dan pemimpin kami Tuhan. Bapak Haritanu Sudibjo bersama keluarga yang ada. Biarlah hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan pribadi sebagai pemimpin yang ada juga Tuhan. Engkau tambah-tambahkan. Bahkan pemeliharaan lawatan Tuhan boleh menyertai di tengah-tengah kehidupan pribadi keluarga yang ada. Untuk memimpin MNC Group, MVN dan seluruh unit bisnis yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami bersatu hati juga Tuhan membawa ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap karyawan yang boleh ada dalam perusahaan ini ya Bapak. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah pekerjaan, menjadi ladang pelayanan di tengah-tengah pekerjaan ini ya Bapak. Biarlah kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang boleh menempatkan kami. Dimanapun Tuhan mau tempatkan kami. Jika Engkau menempatkan kami dalam perusahaan ini. Itu artinya Engkau Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati juga Tuhan membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk live channel dan Pijar TV. Biarlah terus juga Tuhan Engkau berkati untuk pelayanan dalam media ini Bapa. Menjadi alat Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Sehingga banyak orang yang dipulihkan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Berkati setiap tim yang ada Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan. Di tengah-tengah pelayanan mereka di dalam media ini. Sehingga bukan saja pekerjaan ini Tuhan. Tetapi mereka rindu terus Tuhan. Engkau pakai di dalam setiap pelayanan ini juga Tuhan. Menjadi alat-Mu. Untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati Tuhan berdoa untuk pengurus POWI yang ada ya Bapa. Biarlah pertumbuhan iman untuk setiap jemaat POWI kiranya Tuhan mampukan. Untuk kami semua semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sehingga kami Tuhan menjadi satu tubuh Kristus yang boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan juga Tuhan, Engkau sendiri menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah persekutuan itu ya Bapa. Karena kami tidak dapat hidup Tuhan jika tidak melekat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami ya Bapa. Ya mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami tahu Tuhan bahwa pergumulan demi pergumulan penyakit yang ada yang mulai mereka alami. Semuanya dalam kuasa otoritas Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan biarlah Engkau nyatakan kasih setia-Mu di tengah-tengah semuanya ya Bapa. Kesembuhan yang Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah setiap penyakit yang ada. Dan kami rindu juga Tuhan biarlah semuanya boleh menjadi suatu kesaksian di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah Tuhan senantiasa memberikan kami pelajaran. Untuk kami boleh terus Tuhan berpegang teguh di dalam setiap kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami dalam pergumulan yang ada. Kalaupun mereka juga Tuhan bergumul dalam kehidupan pribadi, kehidupan finansial, pergumulan yang ada, bahkan juga Tuhan untuk hal di dalam keluarga yang ada. Biarlah Tuhan kami terus belajar juga Tuhan dalam kerendahan hati kami Tuhan. Belajar untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Biarlah itu Tuhan juga menjadi hal di dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu melepaskan pengampunan Tuhan untuk setiap orang-orang yang menyakiti kami. Sehingga biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas semuanya. Sehingga damai sejahtera itu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap pemimpin yang Tuhan boleh percayakan di dalam bangsa ini. Sehingga mereka juga Tuhan mendapatkan hikmat roh takut akan Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami rindu, biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa yang memberkati bangsa lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Itu doa kami Tuhan. Itu ucapan syukur kami. Itu kerinduan kami ya Bapa. Kami rindu membawa semuanya Tuhan. Dan kami mau alaskan Tuhan. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bersama-sama kita katakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari, kan semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama arahkan hati, roh kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Ia yang membawa kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ia juga akan meneguhkan kita sampai pada kesudahannya. Pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
Demikianlah ibadah kita telah selesai. Silakan duduk semuanya, kita boleh bersaat seteduh sejenak sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.